Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang strategi pembelajaran online. Saya Prasastia Maudita Putri Tamaja dengan NIM 1920710000061 dan teman saya Rizkyata Jerin dengan NIM 1920710. Sistem belajar mengajar online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan. Segala bentuk materi pelajaran, komunikasi, dan tes dilakukan secara online. Sistem pembelajaran online ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, atau Zoom. Perancang pembelajaran online harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar yang diinginkan atau learning outcomes. Internet lebih bermanfaat untuk hasil belajar kognitif daripada pengembangan keterampilan psikomotor atau psychomotor skill development atau perubahan sikap attitudinal change. Yang kedua, penggunaan konsep interaction dan interactivity. Seringkali dikacaukan antara pengguna konsep interaksi dengan konsep interaktif. Interaksi merujuk kepada keterlibatan perilaku di mana secara langsung saling mempengaruhi. Sedangkan interaktif merujuk kepada lingkungan belajar dua arah. Yang ketiga, lingkungan online sebagai komunitas belajar. Meskipun tampaknya sebagai perolehan pengalaman yang terisolasi karena hanya berhadapan pada komputer, tetapi dapat dirancang untuk membentuk komunitas belajar seperti perancang, tutor kelompok, kolaborasi, sehingga berkembang kreativitas dan partisipasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran online. Yang pertama, web-based learning. Web-based learning sendiri artinya proses pembelajaran dengan menggunakan media website yang berorientasi pada aktivitas membaca, berdiskusi, mengkonstruksi pengetahuan, serta pencarian informasi, dan bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Dalam web-based learning, sumber informasi tersebar banyak di halaman situs website dan dapat diakses dengan mudah. Salah satu nilai penting dari penggunaan website sendiri sebagai media pembelajaran yaitu website dilengkapi dengan hyperlink yang memungkinkan untuk mengakses informasi secara acak yang berdampak pada kecepatan untuk memperoleh informasi yang ada di dalam website. Pembelajaran berbasis web ini dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi sendiri artinya interaksi atau berkomunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Interaksi tidak hanya menyediakan hubungan antara manusia, tetapi juga menyediakan keterhubungan isi, di mana setiap orang atau pengunjung web dapat saling memberi masukan dalam memahami materi dengan berkomunikasi melalui chat. Yang kedua, ketergantungan. Yang dimaksud ketergantungan di sini adalah bagaimana siswa dalam mengoperasikan atau menggunakan web. Terdapat dua elemen penting dalam prinsip ketergantungan ini. Yang pertama, konsistensi, yang kedua, kesederhanaan. Yang terakhir, relevansi. Relevansi dapat diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap materi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik dan dapat dimengerti oleh siswa sehingga meningkatkan pemahaman siswa dan menghindari salah persepsi. Dalam penempatan menu harus seefektif mungkin sehingga mudah digunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan web-based learning. Kelebihannya, yang pertama, memungkinkan untuk diakses kapanpun, dimanapun, untuk mempelajari apapun. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang terakhir,
Materi yang disajikan tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat melalui gambar, video, tutorial, sehingga tidak terkesan membosankan. Kekurangannya, yang pertama, kekurangan terbesar web-based learning adalah kurangnya interaksi antara guru dengan siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, siswa dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses halaman website karena tidak memadainya. Web-based learning tidak sama dengan media pembelajaran konvensional atau tatap muka. Web-based learning memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, interaktivitas. Maksudnya tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung melalui chatting atau tidak langsung melalui email. Yang kedua, kemandirian. Maksudnya fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat pada siswa. Yang ketiga, aksesibilitas. Sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui jaringan internet. Yang keempat, pengayaan. Materi pembelajaran memungkinkan disisipkan video streaming dan simulasi. Modal pengembangan web-based learning. Menurut Hauge, Rusman 2012, P.291, ada 3 kemungkinan dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis internet atau berbasis website, yaitu yang pertama, web course. Web course sendiri adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang dimana siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Yang kedua, web-centric course. Maksudnya, penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Dalam model ini, guru bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi melalui web yang telah dibuat. Siswa juga diberi arahan untuk mencari sumber lain dan situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, siswa dan guru lebih banyak diskusi dan mengulang atau mempraktikkan secara langsung materi yang sudah dipelajari melalui internet tersebut. Yang terakhir, web-enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara siswa dan guru. Oleh karena itu, peran guru dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing siswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan materi, menyajikan materi melalui web yang menarik, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. Nama saya Rizky Ahtajrin, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, computer-based learning, yaitu proses pembelajaran dilakukan menggunakan komputer. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta didik dengan masing-masing komputernya. Dalam CPL dikenal 5 istilah. Yang pertama, CAI, yaitu Computer Assisted Instruction. Komputer digunakan untuk membantu proses pembelajaran dalam menyampaikan materi yang sudah diprogramkan. Di CAI, peran guru tidak semuanya dihilangkan dan komputer hanya berperan sebagai pendamping guru dalam menyampaikan materi. Yang kedua, CPI atau Computer Based Instruction, yaitu pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai alat bantu utama untuk mengkomunikasikan materi kepada siswa. Komputer menjadi pusat pembelajaran atau center of learning, di mana siswa berperan lebih aktif dalam mempelajari suatu materi dengan media utama komputer. Kemudian yang ketiga, CPL atau Computer Based Learning, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Jadi siswa berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Kemudian yang keempat, CBE atau Computer Based Education,
yaitu bersifat menyeluruh. Semua aplikasi komputer dalam pendidikan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan seperti mengolah data, mencatat kehadiran pengajar, mencatat kehadiran siswa, menyimpan arsip data pribadi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, CAL atau Computer Assisted Learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi belajar, tutorial, dan umpan balik kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, kelebihan dari CBL yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Kemudian yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Dan yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Selanjutnya, kekurangan dari CBL yang pertama, hanya efektif jika digunakan satu orang atau dalam kelompok kecil saja. Yang kedua, siswa menjadi cepat bosan. Dan yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Nah, metode dalam CBL yang digunakan dalam meningkatkan hasil belajar salah satunya adalah metode problem solving software. Selanjutnya yang ketiga, virtual education. Memiliki arti proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung kepada pengajarnya. Pada virtual education ini, pengajar dan murid dapat terpisah tempat, waktu, ataupun terpisah keduanya. Pengajar dapat memberikan pengajaran dengan metode yang bermacam-macam seperti learning management system, video conference, file-file multimedia, internet, dan chatting. Pada virtual education ini, antara murid yang satu dengan yang lainnya dapat berkomunikasi satu sama lain karena terdapat fasilitas pada beberapa LMS untuk dapat berinteraksi dengan murid lainnya. Mungkin lewat forum, chat, email, ataupun video conference satu sama lain sehingga membentuk suatu ruang konferensi sendiri. Nah, keuntungan dari virtual education ini adalah instruktur kemungkinan mengajar banyak kelas sekaligus karena bisa dengan mudah diperbanyak. Dan kekurangan dari virtual education adalah feedback agak sulit dilakukan karena jika dilakukan feedback, maka pembelajaran ini masuk dalam kategori web-based learning. Nah, yang terakhir, strategi agar pembelajaran online dapat berjalan efektif. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Siswa harus bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Tapi hal ini juga berlaku bagi guru agar memberikan batasan waktu ketika pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Siswa harus mengetahui dan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti laptop, HP, atau tablet, dan lain-lain. Dan tentunya harus ada kuota internet. Kemudian yang ketiga, belajar dengan serius. Nah, kebanyakan siswa itu tidak fokus belajar saat pembelajaran online. Hal ini dikarenakan karena banyaknya distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, seperti membuka sosial media, menonton video, atau diganggu oleh keluarga yang lain, dan lain-lain. Nah, untuk itu, jika memungkinkan, tetapkan ruangan khusus untuk melakukan pembelajaran online dan jauhkan diri dari anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keempat, jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Karena meskipun pembelajaran dilakukan secara online, harus tetap ada komunikasi antara guru dengan siswa yang lain. Nah, untuk itu perlu diadakan grup khusus untuk membahas tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.